Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan channel Repi Efradi. Nah ini kawan, bibit kita mau tanam ini bibit sawitnya. Ini lahannya sudah disediakan kawan, sudah dibersihkan dan ini kawan, tuh lihat bibitnya. Wah, sudah siap tanam ini kawan. Ini kawan, ini jenis bibit Dora nih kawan. Ini pelepah panjang ini kawan. Nih, bisa kawan lihat. Ini baru berumuran sekitar 4 bulan kawan. Ini kawan bisa lihat nih. Ini nanti mau ditanamkan ke sana semua itu kawan. Ini tempatnya udah dibersihkan. Yang lain ini kawan udah banyak ini. Ini kawan. Ini bibitnya kawan. Ini adalah lahan sekitaran 2 hektar lebih kawan. Bisa kawan lihat bibitnya. Ini siap tanam ini kawan. Tuh. Ini lahan yang mau ditanam itu kawan. Sampai ujung sana itu kawan. Jauh tuh kan. Ini bibitnya udah disiapin, udah dibagi-bagi. Tuh bibitnya kawan. Ini bibitnya udah disiapkan. Yang ini yang kecil kawan. Ini kalau ada yang mati nanti untuk sulaman. Kalau orang Bengkulu bilang itu untuk tumanan. Ini kawan saya jelaskan kawan, ini bukan bibit kampilan. Ini kita ciptakan sendiri. Ini bibit posisinya namanya Dora nih kawan. Ini kemarin itu bobotnya itu 74 kilo. Satu tandan itu kawan. Nah jadi kita kemarin kita ambil ini, kita semaikan, udah kita ambil kemarin, kita rontokin, sudah dirontokin kemarin. Nah jadi kita busukkan dulu kawan, posisinya kawan, kita busukkan dulu sekitaran 1 bulan kawan. Sudah busuk itu kita jemur dulu kawan. Kita jemur dulu, udah sempat sampai hitam sekitaran 2 minggu. Tapi kita angkat ya, udah jemur kita angkat, udah jemur kita angkat. Jangan ditaruh di sana, biar dia cepat kering. Jadi kawan, sudah setelah dia kering kita kasih tempat penyemaian kawan. Usahakan tempat dingin. Udah itu kita semaikan. Kita tunggu sekitaran 1 bulan kawan, 1 bulan atau 2 bulan ataupun 3 bulan. Nanti dia jadi toge, maksud saya itu jadi pontos sawit, tumbuh. Barulah kita pindahkan di polybag seperti ini kawan. Tapi polybagnya sudah kita isi dengan catatan biar tidak kelabakan, karena kalau dia tumbuh itu banyak kawan. Saya jelaskan kawan, kalau bibit sawit itu kawan jangan diragukan, tapi usahakan sawitnya udah tinggi kawan. Udah tinggi, paling tidak itu di 9 meter atau 11 meter. Udah itu kita lihat dulu polpanya yang bagus, polpa yang besar, buah yang besar. Jadi kita harus kenali nama bibit itu. Bibit itu bibit apa? Seandainya bibit Dora ya bibit Dora batin. Nanti anaknya itu mengikuti kawan. Posisi kalau sawit ini kawan, dia keluarnya Dora tuh kawan. Dijamin itu. Paling ada 10% lah yang keluar Tanera. 20% paling tinggi. Jadi semuanya keluarnya nanti itu kawan. Keluarnya Dora kawan. Jadi sudah kita masukkan di polybag,
Kita balik lagi dari awal tadi. Udah masukin bebek, udah 1 bulan itu kawan, sudah tumbuh seperti ini kawan. Nih, bisa kawan lihat. Yang kecil seperti ini kawan, yang paling kecil itu kawan, itu umuran sekitar 1,5 bulan. Barulah kita pupuk kawan, kita bersihkan, kita pupuk. Dipupuk dari dini kawan, diurus dari dini. Jadi kalau kita sudah dipupuk yang sebesar gini, sudah umur 1,5 bulan, kita pupuk. Kita pupuk, tunggu lagi sekitaran 1 bulan lagi kita pupuk kawan, yang kecil seperti ini kawan. Tapi kawan, pupuknya itu kita larutkan dulu. Itu kalau pupuk itu sudah kita larutkan, kita kocor sistemnya. Jadi dalam 1 bulan kita ngocor terus bibit sawit itu sampai usianya sudah besar, sudah bisa kita tanam. Itu kawan, ini kawan. Nah, ini kawan aku jelaskan lagi ya kawan. Kalau bibit seperti ini kan masih kecil nih. Karena kalau masih kecil seperti ini kawan, kalau di sana itu banyak hamanya seperti tikus, ini jangan dulu kita tanam. Minimal polybag yang 5 kilo ini kawan harus full dulu kawan, harus penuh sama batangnya, baru kita tanam. Nah, jadi kawan, kalau sudah kita tanam, kita kontrol terus dengan pupuk. Kita bersihkan terus, kita pasti pupuk terus. Sudah itu kawan, sudah besar nanti, barulah kawan tahu betapa hebatnya bibit ciptaan kita sendiri. Dan buahnya tak ampun kawan. Dan itu jangan kawan ragukan lagi kalau yang kita ini, kalau kita cari sendiri bibit itu yang atas nama tapi di dalam 1 pokok. Jangan ngambil di dalam 1 hektar kebun orang itu. Udah tahu bibit itu bagus, ngambil sini 2 batang, ngambil situ 5 batang, ngambil sini 10 batang. Itu namanya nggak jelas itu kawan. Jadi kita nggak tahu asal usulnya. Tapi kalau kita ngambil 1 tanam tadi kawan, kita pasti tahu bibit itu memang jelas, memang bagus itu kawan. Itu terus terang aja kawan, itu tidak boleh lagi diragukan lagi, itu hajarlah itu. Kami di Bengkulu nih kawan ya, yang positifnya orang Bengkulu itu ya, ekonominya ada yang berduit, ada yang enggak. Jadi yang kami yang enggak berduit ini kemarin itu, kami tuh pengen nanam sawit sih. Nah, jadi enggak ada uang, jadi kami ngambil bibit yang seperti itulah kawan. Dulu udah lama, udah berapa tahun itu kami uji coba, airnya tumbuh, buahnya super bagus. Jadi itulah kami paham kalau bibit sawit itu mengikuti ya, posisinya mengikuti induk. Tapi kalau ada uang bagus tuh beli bibit dari pertanian itu nggak meleset itu kan, memang bagus tuh. Tapi yang ciptakannya itu kalau dari petani itu semuanya dari Tanera kawan, nggak ada kalau udah mau Dora. Orang PPL nggak mengeluarkan buah Dora kawan, yang seperti ini kawan. Jadi kita sendiri yang ciptakan. Kalau bibit Dora itu kawan nih nggak bisa terkecu ini kawan, nggak bisa dibohongi. Ini panjang dia, sangat panjang pelbanya, masih kecil aja udah panjang. Itulah kalau bibit Dora kawan. Jadi kawan, inilah kan Tuhan tuh adil kan. Jadi karena coba-coba akhirnya sukses. Di daerah kami udah banyak replanting kawan, replanting. Bahkan orang-orang dusun, orang-orang desa ini kawan, orang kampung ini nggak mau tuh bibit dari
pertanian, walaupun program pertanian kawan. Karena kenapa kawan? Karena orang mau ciptakan sendiri. Karena udah terbukti yang bisa menciptakan sendiri kalau di Bengkulu ini kawan, hampir 40% itu semuanya bikin bibit sendiri. Walaupun pemerintah itu ngasih uang banyak, itu kan sampai 30 juta untuk bikin lahan di dalam 1 hektar. Padahal ditanggung sama pemerintah semua, nggak ada pajak-pajak apa-apa. Tapi kebanyakan nggak mau kawan. Nah kenapa kawan? Karena dia menciptakan bibit sendiri. Karena timbangannya tidak masuk kawan. Kalau yang tenera itu kawan, paling dibobot-bobot 1,5 ton di dalam 1 bulan kawan. Kalau tenera, kalau dora bisa jadi 2,5 ton, 3 ton paling tidak. Seminimnya 2,5 ton kawan. Kalau tidak 3 ton. Itu dalam 1 bulan kawan. Nah, jadi orang-orang kampung ya itulah tadi, dia memilih bibit sendiri, dia bikin tanam sendiri, ciptakan sendiri, nggak mau dia bibit-bibit dari pertanian itu. Kalau dulu banyak yang ngambil bibit itu, bibit dari pemerintah itu kawan. Nah jadi terus kemarin tuh kawan beli bibit kampilan yang mana ada duit, yang nggak ada duit kemarin tuh kawan. Itulah tadi kawan, mau tak mau dia menciptakan bibit sendiri kawan. Dan pada akhirnya usaha tidak mengecewakan kawan. Jadi yang mana usaha kita tadi kawan, akhirnya bagus, sangat bagus kawan, dan tidak diragukan lagi. Ini untuk nanam sawit nanti kawan. Ini ada 2 hektar lebih di lahan ini kawan, mau ditanam sawit semua nanti. Terus jadi kawan, kita itu jangan ragu, tapi sebalik jangan ragu, kita usaha pupuk, jangan pakai berhenti. Karena pupuk itu kawan sangat